Shalom, Bapak, Mama, saudara semua, Shalom. Puji Tuhan dan sejahtera Kristus menyertai kita semua. Kita awali pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan. Bapak, Ibu, saudara semua, datang beribadah pagi ini, kira-kira alasannya apa? Atau kalau saya sebut beberapa tipe jemaat atau tipe orang yang datang beribadah, Bapak, Ibu, dan saudara itu ada di tipe yang mana? Jangan bersuara, nanti orang tahu, cukup jawab dalam hati ya. Tipe yang pertama, kurang lebih saya mencatat ada 7 tipe jemaat yang datang beribadah di gereja atau di tempat-tempat ibadah gitu ya, di hari-hari ibadah. Tipe yang pertama itu tipe romantis. Romantis ini bukan rombongan makan gratis. Kalau rombongan makan gratis jadi datang di ibadah yang ada makanannya. Tipe romantis itu dia datang ke gereja atau ke ibadah yang membuat suasana hatinya tuh enak begitu. Ada musik yang indah, ada pengalaman emosional yang menyentuh hatinya. Sehingga kalau tidak rasa seperti itu dia anggap mungkin ibadah ini kering sekali. Gitu ya. Itu tipe yang pertama, tipe romantis. Tipe yang kedua itu tipe logika. Datang ke gereja, datang beribadah untuk mencari pengetahuan baru. Pemahaman teologis, pendalaman Alkitab yang sistematis, yang mendalam. Tipe yang ketiga itu tipe tradisi. Datang ibadah ya rutinitas kebiasaan karena warisan keluarga atau merasa kewajiban hari ini saya harus ke gereja, kalau tidak ke gereja rasa bersalah gitu. Tipe yang keempat itu tipe sosial. Datang untuk ketemu teman, merasa diterima, membangun relasi. Sampai di sini kira-kira ada yang merasa saya kayaknya salah satu dari situ. Kalau belum ada saya sampaikan 3 tipe yang terakhir. Yang kelima itu tipe spiritualitas. Dia datang karena kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Tuhan, menyerahkan diri, mengalami pembaruan rohani. Tipe yang keenam, tipe praktis. Datang ibadah karena cari berkat, cari motivasi, solusi-solusi untuk masalahnya. Dan tipe yang ketujuh, itu tipe pencari. Apa itu tipe pencari? Ada keraguan dalam dirinya, ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, dan dia datang ke gereja untuk mencari jawaban itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara ada di tipe yang mana? 1-7 atau tipe 8, bikin sendiri. Nah, ini 7 tipe orang ya. Pada prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah di situ. Tapi yang paling penting adalah ketika saya datang beribadah, apakah saya bertumbuh semakin mengenal Tuhan atau tidak? Tadi kita nyanyi lagu, ku mau sepertimu Yesus, ku mau jadi sepertimu Tuhan. Apakah itu menjadi kerinduan terdalam kita? Bapak, Ibu, saudara, kalau kita memperhatikan ya, pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran, Yesus mengungkapkan 2 kata mencari. Di Matius 6 ya, ayat 32 itu dikatakan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari. Dia gunakan kata mencari. Lalu ayat yang ketiga dia bilang tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah. Sama-sama kata cari. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kata mencari di situ punya makna yang berbeda. Waktu Yesus bicara tentang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari dengan segala ketakutan, kekhawatiran, keserakahan, ketamakan gitu. Makanya mereka sudah punya pun mereka merasa ada yang kurang, mau ambil lagi. Tapi ketika Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, dia menggunakan kata yang berarti berorientasilah kepada kerajaan Allah. Makanya dia katakan semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu apa yang mereka cari? Yesus mengatakan mereka mencari 3 hal yang merupakan kebutuhan primer yang orang yang tidak mengenal Allah akan katakan kalau saya tidak punya ini saya mati. Yaitu apa? Makan, minum, pakai. Itu mendasar, tanpa itu kita mati. Tapi Yesus katakan bukan itu. Kalau kamu Kristen, kamu bukan cari itu. Kamu jangan cari dengan segala keserakahan, ketamakan tanpa istirahat. Tetapi kamu berorientasi. Yesus memberikan satu nilai hidup yang berbeda, yaitu apa yang dicari dengan serakah oleh bangsa-bangsa, bagi kamu anak-anakku itu adalah tambahan. Akan ditambahkan kepadamu. Istilah saya begini, wrong value, wrong priority. Salah nilai, salah prioritas. Jadi kita beribadah untuk menemukan nilai hidup kita itu diperbaiki.
Sehingga Yesus memberikan nilai hidup itu dengan dipertanyaan gini, apa yang penting dalam hidup ini? Hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Nah, orang yang tidak mengenal Allah, mereka balik, makanan kan penting, kalau saya tidak makan bagaimana saya mati? Nah, ketika iblis menggunakan pola ini untuk mencoba Yesus, Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup itu lebih penting dari makanan. Dan semua orang yang berpuasa paham hal ini. Kita berpuasa makan sehari, 2 hari, 3 hari tidak mati. Berarti manusia hidup bukan karena makanan, tapi karena firman Allah. Bapak Mama Saudara yang pernah berpuasa sungguh-sungguh secara spiritual, itu akan merasakan tidak lapar. Setelah kita selesai puasa, baru kita rasa lapar. Kalau saya pribadi mengalami itu. Tapi kalau kita puasa karena tidak ada makanan, itu berbeda. Kita lapar terus. Itu pengalaman pribadi saya. Mungkin Bapak Mama punya pengalaman yang lain, tapi saya aminkan itu. Nah, di hal yang lain, Bapak Mama semua, ada orang yang mau datang ke gereja, itu dia datang tergantung siapa pengkhotbahnya. Pengkhotbah ini lucu atau tidak, seru atau tidak, kaku atau tidak, dia baca teks atau tidak baca teks. Itu menjadi alasan dia datang ke gereja. Kalau alasannya sampai di situ, saya mau katakan bahwa orang itu datang ke gereja bukan untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak tergantung dari baca teks atau tidak baca teks, lucu atau tidak. Nah, disinilah pokok persoalan yang saya mau berbagi dengan Bapak Ibu semua. Sebelum saya sampai kepada kita membaca ayat firman Tuhan hari ini, dan judul yang sudah Bapak Ibu baca, mendengar adalah terowongan menuju kehidupan. Saya mau katakan satu hal. Orang benar hidup bukan oleh karena kejelasan, kekayaan, kekuatan dan sebagainya. Orang benar hidup oleh iman. Ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus, dia mengutip kisah Habakuk. Ada yang seru dalam cerita Habakuk. Habakuk itu, dia punya masalah yang besar, dia punya pertanyaan yang besar dalam hidup ini. Waktu bangsanya itu hidup di dalam dosa, dia berdoa supaya Tuhan menghukum, menghajar bangsanya. Tapi Tuhan bilang, jawab Tuhan bilang gini, oke, saya akan hajar, tapi saya akan memakai bangsa yang lain. Bangsa yang lebih jahat dari bangsanya. Jadi Habakuk heran, Tuhan, memang bangsa saya sudah jahat, tapi bangsa itu lebih jahat. Kenapa Tuhan pakai bangsa itu? Lalu Tuhan munculkan ayat ini. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup karena semua pertanyaan saya dijawab. Hidup ini misteri. Banyak hal yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Mau sekolah setinggi apapun, pengalaman hidup sebanyak apapun, usia setua apapun, banyak hal dalam hidup ini kita tidak mengerti. Orang benar hidup oleh iman. Pertanyaan saya, iman itu muncul dari apa? Iman punya dua sisi. Sisi yang satu tahu, sisi yang kedua tidak tahu. Iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tahu dulu, mendengarkan firman Tuhan, itulah penting kita bergereja, beribadah, baca firman Tuhan, supaya iman tumbuh. Tapi ketika iman tumbuh, Tuhan akan taruh kita di tempat tidak tahu. Di tempat tidak tahu itulah iman kita diproses untuk murni. Di tempat tidak tahu dengan tetap percaya. Makanya ketika Daud, setelah dia katakan Tuhan adalah gembalaku, saya tidak butuh apa-apa lagi. Saya tidak perlu apa-apa lagi, cukup Tuhan. Jesus is enough. Yesus cukup bagi saya. Tapi sekalipun dia bawa saya ke jalan lembah kekelaman, bayang-bayang maut, saya tetap percaya dia. Saya tidak tahu Tuhan di mana ini ujung jalan ini. Saya mati atau hidup saya tidak tahu, tapi saya tetap percaya. Kenapa percaya? Bukan percaya buta. Saya percaya karena saya sudah tahu. Nah, saya yakin kita semua punya pengalaman rohani bersama Tuhan. Kenapa dengan sekian banyak pengalaman rohani itu lalu sehari ini kita ragu-ragukan Tuhan? Berarti ada yang masalah dengan itu. Kalaupun banyak hal kita tidak mengerti, tetap berjalan bersama dengan Dia. Nah, di sisi itulah Bapak Mama, saudara semua, kita harus belajar mendengar. Belajar mendengar itu penting. Hari ini saja kita di bawah tema
Mendengar adalah terowongan menuju kehidupan. Kenapa saya angkat tema ini, Bapak Mama Saudara semua? Kesimpulan dari tema ini seperti ini. Jadi sebentar kalau walaupun panjang lebar saya sampaikan dan lupa semua, minimal ingat ini. Mendengar itu berarti kita membuka hati, bukan hanya telinga, tapi membuka hati. Ada orang bilang begini, kalau semua toy dan dia nak dengar telinga kiri, keluar telinga kanan, itu berarti bukan mendengar, itu namanya pipa telinga lewat ini. Padahal kalau kau tembus sudah sini tidak akan pernah tembus ke sebelah kan, dia akan takai di tengah-tengah sini. Mendengar itu membuka hati, bukan hanya telinga. Dan proses ini seperti kita berjalan dalam terowongan yang gelap, penuh tantangan dan tidak tahu ujungnya di mana. Tapi percaya, yang namanya terowongan itu ada ujungnya. Dan di ujung itu, walaupun dalam terowongan itu gelap, ujungnya itu ada cahaya. Amin. Berjalan, berproses. Nah, hasil dari mendengar itu bisa secara rohani kita semakin mengerti tentang kehendak Allah, kita punya pengharapan yang kuat akan kerajaan Allah, maupun secara sosial kita punya relasi yang bermakna dengan orang-orang sekitar kita. Nah, di titik ini saya mau berempati kepada adik-adik saya remaja pemuda. Banyak remaja dan pemuda sekarang punya masalah yang sangat serius. Kenapa? Remaja dan pemuda itu, ini survei, hasil survei yang ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Remaja dan pemuda itu sekarang mereka butuh dua hal sebenarnya. Hal yang mendasar dalam hidup pertumbuhan seorang remaja dan pemuda. Yang pertama, mereka butuh komunitas. Jadi gereja yang menawarkan entertain, hiburan, itu anak muda datang hanya karena hiburan, tapi mereka tidak engage, mereka tidak terlibat, tidak menikmati itu gereja, karena mereka butuh komunitas. Makanya gereja-gereja mengerti ini, mereka membentuk kelompok cell group, mereka bentuk connect group dan sebagainya. Untuk berkumpul, akibat dari komunitas itu, mereka butuh teman curhat, butuh orang yang mendengarkan mereka. Kita sudah lihat akhir-akhir ini banyak anak, bahkan tidak saja remaja, anak kecil pun bunuh diri karena tidak didengar. Nah, kita punya masalah. Kenapa anak remaja pemuda tidak terlalu nyaman di rumah? Karena mereka merasa di rumah itu banyak penasihat, bukan pendengar. Ya, kalau sedikit muncul persoalan, nasihatnya panjang lebar. Saya yakin anak-anak muda, ada di kita remaja pemuda ini punya banyak pengetahuan. Mereka sudah bisa searching kemana-mana, googling kemana-mana. Yang mereka butuh itu bukan nasihat, mereka sudah tahu. Mereka butuh adalah, tolong dengar kenapa saya buat ini. Mendengar itu penting. Ada satu kisah nyata tahun 2010. Ini terjadi di tambang tembaga emas di San Jose, Chile. Tahun 2010, 5 Agustus 2010. Apa yang terjadi di sana? Sekitar 33 orang penambang, mereka terjebak di dalam daerah tambangan, 700 meter di dalam tanah. Terjebak di situ, tidak bisa keluar. Heboh satu bangsa Chile, sampai presiden saat itu, Sebastian Pinera itu, dia turun tangan langsung untuk mencari di mana 33 orang penambang ini. Mereka upayakan segala macam sampai bantuan internasional datang. Mereka lakukan segala macam cara termasuk berdoa supaya 33 orang ini selamat. Ini kisah nyata. Dan presiden saat itu dia mempertaruhkan jabatannya sebagai presiden untuk turun tangan, melakukan segala macam usaha, mengebor di berbagai titik yang diperkirakan ada orang-orang itu, tapi dengan biaya yang sangat besar, dengan catatan kemungkinan gagal. Tapi dia tetap berusaha. Sampai di tanggal 13 Oktober 2010, ketemulah orang-orang itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengangkat mereka keluar dari daerah 700 meter di bawah tanah? Bagaimana caranya? Caranya hanya dengan satu. Mereka bikin lubang kecil, lalu memberikan instruksi dari situ. Dan 33 orang yang di bawah ini, caranya cuma satu. Dengarkan baik-baik instruksi itu dan ikut. Akhirnya 33 orang ini selamat. Dengan cara apa? Mendengar instruksi. Hanya dengan cara itu. Nah, kita bagaimana? Sudah sekian kali kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Bagaimana cara kita mendengar? Itu penting. Hari ini saya mau berbagi dengan kita bagaimana cara kita mendengar. Jadi bukan saja persoalan bagaimana pengkhotbah itu dia menyampaikan firman Tuhan, tapi bagaimana orang yang duduk mendengar itu mendengarkan firman Tuhan. Itu jauh lebih penting.
Saja kita baca Matius 13 ayat 1 sampai 11. Matius 13 ayat 1 sampai 11. Begini kata firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kita baca sama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan beberapa pasal sebelum pasal 13 untuk kita mengetahui konteks tentang cerita perumpamaan penabur ini. Lalu kita lihat dalam pasal 8 sampai pasal 9 dalam Matius ada cerita penyembuhan oleh Yesus. Yesus melakukan berbagai macam mujizat penyembuhan. Lalu pasal yang ke-10, Yesus mengutus 12 murid untuk pergi ke domba-domba Israel yang terhilang. Tapi Yesus sudah kasih ingat, akan ada orang yang terima kamu dan akan ada orang yang menolak kamu. Nah, saya mau berhenti dulu di sini. Ini bukan bagian yang saya siapkan, tapi saya teringat saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ada seorang guru bijaksana, guru sudah tua, tapi dia bijak. Lalu satu kali datang seorang pemuda yang sangat benci kepada guru ini. Dia datang langsung, dia marah-marah, dia maki-maki guru ini. Dan guru ini cuma diam dan mendengar. Beberapa menit anak muda ini marah dan lalu dia diam dan guru bertanya, kamu sudah berhenti bicara? Anak ini terdiam, lalu guru katakan, kamu baru saja memberi kepada saya sebuah hadiah, tapi saya menolaknya. Pertanyaan saya, hadiah itu milik siapa? Milik anak muda itu, ya kan? Nah, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kalau kamu datang ke satu rumah, Yesus katakan apa? Katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom, salam bagi rumah ini. Kalau di situ ada orang yang layak menerimanya, maka salammu itu akan tinggal dengan dia. Tapi kalau orang itu tidak layak, maka salammu akan kembali kepadamu. Nah, di sini poin yang saya mau kasih tahu Bapak Mama Saudara. Hati-hati membenci orang dan mengutuk orang. Ketika orang tidak menerima kutukan itu, hadiahmu kembali ke siapa? Jadi milikmu. Hadiah itu dia tidak akan melayang-layang di situ. Saya bawa HP, kakak mau kok? Kakak bilang, pesan mau. Berarti HP tetap milik saya. Makanya saya bilang, kamu sampaikan damai sejahtera. Orang itu tidak mau terima, dia maki kamu, terserah. Damai itu akan kembali kepada kamu. Makanya saya katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kalau orang itu menolak, kamu pemilik kata-kata itu. Jadi berkatalah yang baik, berkatilah orang lain. Makanya saya katakan, doakan musuhmu. Kasihilah mereka yang benci kamu. Karena kalau mereka tidak layak dan menolak kasihmu, kasihmu kembali kepadamu, hidupmu damai. Nah, pasal 11 ada cerita tentang orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Lalu ketika mereka ikut Yohanes Pembaptis dalam pasal 11 Matius ini, mereka bilang Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan. Lalu mereka bilang kepada Yesus, Yesus itu pelahap, peminum, teman pemungut cukai dan orang berdosa. Itu cara mereka menilai Yesus. Dalam pasal 12 mereka katakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tetapi di dalam pasal 12 itu juga Yesus mengatakan orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, ada berbagai macam orang yang meresponi apa yang Yesus lakukan. Nah, menyimpulkan semua itu,
Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur. 4 tipe tanah. Nah, sekarang kita masuk kepada kita punya bacaan kita, Matius 13 ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebenarnya ceritanya sampai ayat yang ke-23. Ada penjelasan Yesus tentang jenis-jenis tanah itu. Beberapa orang yang serius mempelajari firman Tuhan, Alkitab ini dan kisah perumpamaan ini, mereka mengatakan bahwa perumpamaan tentang penabur ini adalah perumpamaan di atas semua perumpamaan. Jadi dari semua perumpamaan yang Yesus beritakan, perumpamaan tentang penabur ini adalah seperti gurunya, mamanya, ibunya gitu. Perumpamaan di atas segala perumpamaan. Minimal ada 2 alasan kenapa orang-orang katakan itu. Yang pertama, kalau kita baca di cerita yang paralel maksudnya cerita yang sama dalam Markus pasal 4. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-13 ini, 13. Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika mereka bertanya, apa arti perumpamaan itu? Apa arti cerita itu? Nah, di kitab Markus 4 ayat 13, Yesus menjawab begini. Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat mengerti semua perumpamaan yang lain? Jadi kalau kamu tidak bisa memahami perumpamaan tentang penabur ini, maka perumpamaan yang lain kamu sulit untuk memahami. Ada makna yang mendalam yang luar biasa dalam kisah atau cerita tentang penabur ini. Jadi memahami perumpamaan tentang penabur adalah pintu masuk untuk belajar mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan menanggapi atau meresponi firman Tuhan. Ada dalam kisah tentang penabur ini. Yang kedua, ini yang jauh lebih menarik. Ketika saya merenungkan bagian yang kedua ini, luar biasa tentang bagian kedua ini. Ada beberapa hal yang saya baru paham ketika saya merenungkannya. Nah, di bagian yang kedua, ini tentang mendengar dan merespon. Bapak Ibu saudara semua, orang yang mendengar firman Tuhan tidak otomatis menghasilkan buah. Setuju kan? Mendengar firman Tuhan tidak otomatis menghasilkan buah. Seperti tadi saya sampaikan beberapa pasal sebelum pasal 13, ada orang yang ikut Yesus terus, ikut, tapi setelah mereka ikut Yesus, mereka bilang Yesus ini sembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul. Mereka dengar apa yang Yesus omong. Orang Farisi ahli Taurat banyak yang dengar apa yang Yesus omong, tapi mereka tidak berubah hidupnya. Nah, dari kisah perumpamaan tentang penabur ini, Yesus menceritakan ada 4 jenis tanah. Jenis yang pertama adalah tanah pinggir jalan dalam ayat 19 dari Matius 13. Orang yang firman itu masuk ke telinga, tapi seperti kita orang Kupang bilang, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk tapi tidak turun ke hati, mendengar dan hilang. Saya kalau bisa Bapak Mama atau mau tampilkan di layar, Bapak Mama bisa lihat Alkitab. Ada urutan yang saya mau tekankan di sini. Yang pertama itu Yesus bilang tanah pinggir jalan adalah tipe mendengar. Dia mendengar. Jadi proses yang pertama dari buah adalah mendengar firman Tuhan. Yang kedua, tanah berbatu. Kata Yesus pakai di tanah berbatu ini bukan mendengar, tapi menerimanya dengan gembira. Jadi yang pertama, tanah pinggir jalan adalah mendengar firman Tuhan. Masuk ke tanah berbatu adalah menerima firman Tuhan. Tapi dia menerima hanya dengan emosi, tidak dalam kedalaman. Makanya tidak berakar. Lalu tanah yang ketiga, tipenya adalah semak duri. Nah di tipe semak duri ini, Yesus tidak katakan mendengar dan menerima. Tapi Yesus katakan apa? Tidak bertahan. Kenapa tidak bertahan? Karena terhimpit oleh kekhawatiran dan nafsu dunia. Waktu dari mobil saya datang, saya teringat tentang kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu itu banyak orang yang takut baca kitab Wahyu karena mengerikan. Tapi satu poin penting dari kitab Wahyu adalah begini. Kitab Wahyu itu memang secara eksplisit, secara jelas dia menjelaskan penderitaan, kesusahan yang akan terjadi, tapi dia mengunci satu hal yang paling penting adalah siapa yang menang di peperangan itu. Dan pemenangnya adalah siapa? Yesus duduk di tahta dan kepadanya diberikan segala hormat dan pujian dan sembah. Dialah pemenang itu. Nah itu yang harusnya buat kita tetap berpengharapan, tenang dan bersyukur. Apapun yang terjadi, pemenangnya adalah Yesus Kristus. Sama seperti kita nonton film, terus tahu di bagian akhir
Tak usah nonton live sultan itu yang menang itu satu. Yesuslah yang menang. Yang keempat, tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang baik ini, Yesus tidak katakan dia mendengar, dia menerima dan dia bertahan. Yesus katakan dia berbuah. Jadi perumpamaan tentang penabur ini sebenarnya Yesus sedang menjelaskan bagaimana firman itu masuk dan firman itu berbuah. Dan pesan intinya adalah begini. Pesan intinya yang pertama, tidak akan ada buah tanpa mendengar yang benar. Jadi kalau kita mau berbuah, pertama-tama kita harus belajar mendengar secara benar. Lalu ketika kita ini, jadi setelah benih itu ditabur, seolah-olah kita seperti tanah pinggir jalan yang bisa gampang menguap. Karena itu berhati-hati ketika kamu, bapak, mama, saudara, pertama kali mendengar firman Tuhan. Yang kedua, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan seperti tanah berbatu-batu. Kita akan begitu emosional, senang sekali, mau bertobat. Itu hal yang baik. Tapi jangan berhenti di situ. Terus rindu akan Tuhan, terus belajar, terus berdoa, terus sediakan waktu bagi Tuhan. Karena kita akan dibawa kepada tanah semak duri. Di mana kekhawatiran dunia, nafsu dunia, godaan dunia, manusia lama kita akan mendorong kita untuk tinggalkan Tuhan. Nah, di situ banyak orang tidak bertahan. Setelah kita melewati masa bertahan di semak duri, maka kita akan menghasilkan buah. Amin. Jadi berhati-hati dalam mendengar firman Tuhan. Sekarang ini, kalau kita mau uji hati kita, ini disebut 4 jenis tanah hati. 4 jenis hati yang adalah tanah ini. Kita ada di tahap mana sekarang? Setiap orang beda-beda. Mungkin ada orang yang baru bertobat, dia tipe tanah pinggir jalan. Hati-hati, gampang iblis ambil burung itu, makan benih itu. Atau kita sudah ada di tahap menerima, kita sudah begitu sukacita, rejoice, senang sekali. Bisa beribadah 1 minggu keliling berapa banyak gereja, pagi sampai malam gereja semua, ibadah semua, senang sekali. Tapi hati-hati kalau itu hanya di tahap emosional. Mau pergi ke gereja cari musik yang emosional. Setelah pikir baktian hanya ada gitar, dia tidak mau. Ataukah kita ada di sekarang, Tuhan saya di tanah semak duri. Banyak sekali kekhawatiran, khawatir ini, khawatir itu, nafsu dunia, manusia lama saya berusaha menarik saya. Jadi teringat apa yang Om Billy khotbahkan beberapa minggu lalu. Waktu keluar saya bilang, Om Billy, terima kasih, ini ayat yang saya dapat di 1 Januari. Filipi 3:13-15. Aku melupakan semuanya di belakangku dan berlari menuju kepada tujuan, hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Kalau engkau dipanggil sebagai apa, fokus di situ. Kalau kamu dipanggil untuk menjadi seorang pengusaha laundry, ya tak usah pergi belajar itu montir, fokus jadi laundry. Kalau tidak, laundrymu akan gagal. Kamu dipanggil untuk menjadi seorang worship leader, belajar teknik vokal, belajar waktu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kamu dipanggil sebagai istri, jangan berlagak jadi bapak, nanti kacau. Dipanggil sebagai bapak, jangan sosok jadi ibu, jadi istri, kacau nanti gitu. Hidup berpadanan dengan apa yang ada padamu, maka kamu akan sukacita, tidak khawatir. Karena kita hanya fokus dengan panggilan saya sebagai apa. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada buah tanpa mendengar yang benar. Di setiap tahapan level pertumbuhan itu, tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak duri, atau saya sudah di tanah yang baik, yang menghasilkan berlipat kali ganda. Masing-masing ambil waktu dan bertanya dengan Tuhan, Tuhan Roh Kudus koreksi saya, sekarang saya tipe tanah yang mana? Nah, sekarang saya sedikit mundur untuk mengajak Bapak, Ibu, saudara semua untuk lebih memahami apa yang Yesus katakan dengan mendengar. Karena ada satu ayat yang Yesus katakan begini, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa arti kata itu? Kita ingat bahwa Yesus itu orang Yahudi dan dia sedang berbicara dengan orang Yahudi. Meskipun Perjanjian Baru ditulis pertama kali dalam bahasa Yunani, tapi dia sedang berbicara dengan orang Yahudi. Dan tentunya ketika Yesus bicara dengan orang Yahudi saat itu, dia tidak menggunakan bahasa Yunani. Kemungkinan besar dia menggunakan bahasa Aramaik, karena pada bahasanya, bahasa Aramaik itu bahasa sehari-hari.
Ketika Alkitab, kitab Matius ini ditulis dalam bahasa Yunani, kata mendengar itu dia menggunakan kata apoeto. Apoeto itu bukan hanya mendengar, tapi mendengar, memperhatikan, dan taat. Itu arti kata. Jadi ketika dikatakan siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, itu artinya bukan hanya dengar, tapi perhatikan dan taat. Itu maksudnya. Nah, kata apoeto ini sama dengan bahasa Ibrani shema. Orang Yahudi yang taat beribadah paling takut dengan kata shema. Karena perintah Tuhan yang pertama dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam kosakata bahasa Ibrani tidak ada kata taat. Kalau Indonesia ada nih, dengar, taat, tanggap, itu ada. Tapi orang Ibrani tidak ada kata taat. Lalu taat itu datang dari mana? Taat itu ada di dalam dengar. Jadi ketika mereka sebut dengar, dengar itu sama dengan dengar, perhatikan, terima, tanggapi, lakukan. Itu arti kata dengar. Sehingga kalau orang bilang gini, saya sudah dengar firman Tuhan, tapi saya tidak mau melakukannya. Itu artinya saya tidak mendengar kamu ngomong. Jadi kalau sudah dengar, lakukan. Makanya saya bilang begini, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia dengar. Artinya, kalau kamu sudah dengar saya omong, lakukan. Itu maksudnya. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengar dan lakukan. Jadi, bagi orang Yahudi, taat adalah konsekuensi dari mendengar. Konsekuensi mendengar, taat. Sama dengan begini. Konsekuensi kamu sekolah, jadi harus belajar. Konsekuensi sekolah, bayar uang sekolah. Ya, tidak bisa. Saya pelajar tapi saya tidak mau belajar, saya tidak mau bayar uang sekolah. Tidak bisa. Konsekuensi kamu dengar firman Tuhan, taat. Kenapa Yesus tegaskan tentang siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kira-kira Yesus mau bilang begini, kamu semua mendengar suaraku, tapi tidak semua sungguh-sungguh membiarkan firman itu masuk dalam hatimu. Sekali lagi, Yesus kira-kira mau bilang begini, kamu sudah dengar firman yang saya sampaikan, suara saya, tapi tidak semua kamu itu sungguh-sungguh biarkan firman itu masuk dalam hati. Kenapa? Waktu Yesus berbicara, audiensnya dia, orang-orang yang mendengar dia itu, ada kaum religius, ada orang yang rajin ke sinagoge, rumah ibadah, ada orang yang hafal Taurat. Tapi tidak semua biarkan firman itu masuk dalam hatinya. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan sebelum pasal 13, bahkan ada yang bilang Yesus itu pakai kuasa Beelzebul. Beelzebul itu pemimpin setan untuk sembuhkan orang sakit. Nah, kalau ditarik ke zaman sekarang, Yesus akan tetap katakan hal yang sama. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kenapa? Yang mendengar Yesus atau sekarang saya sampaikan di sini menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang rajin ke gereja, rajin ibadah rumah tangga, pulang ke rumah, putar di YouTube, dengar khotbah lagi, dari YouTube, dari TikTok segala macam. Semuanya kita lakukan. Jadi kalau mau hitung-hitung, selama 7 hari kita gereja bukan 7 kali, berkali-kali. Tapi pertanyaannya, sudah lakukan atau belum? Kalau belum lakukan, sama dengan belum mendengar. Jadi orang saat itu yang mendengar Yesus itu adalah mereka terbiasa mendengar, tapi tidak merespon. Berbicara tentang mendengar, saya mau ajak Bapak Ibu semua, saudara semua, pikirkan satu hal ini. Pernah tidak membayangkan bagaimana satu bunyi, ini misalnya ada handsome, ada main musik. Kita dengar musik ini, lalu otak kita mengartikan bahwa itu bukan bunyi tepuk tangan, itu bukan bunyi hujan, itu bukan bunyi angin. Bagaimana bisa itu terjadi? Pernah tidak duduk berpikir kayak gitu? Saya waktu siapkan renungan ini, saya iseng-iseng cari tahu. Katanya begini, waktu dengar bunyi ini, misalnya Bapak Ibu Saudara dengarkan saya omong, kenapa ketika saya katakan saya, langsung Bapak Ibu tahu dalam hitungan 1 detik, sebelum 1 detik sudah tahu bahwa saya omong saya, bukan kamu.
Jangan misalnya saya bilang gini, saya, lalu God bilang, Pak Greven omong kamu. Berarti ada yang salah dengan telinganya. Atau ada yang salah dengan kata-kata saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa mengerti apa yang saya omong? Dan bisa membedakan berbagai bunyi. Ketika satu bunyi dibunyikan, gelombang bunyi itu akan ditangkap oleh telinga kita bagian luar ini. Dia menangkap, lalu dia gerakan masuk ke gendang telinga, ke tulang pendengaran, lalu diproses di koklea. Koklea itu pusat pendengaran, dan rangsangan bunyi itu masuk ke otak, dan otak akan mengenal kata dan bahasa. Hitungannya di bawah 1 detik. Jadi ketika bunyi langsung kita mengerti, di bawah 1 detik. Yang kedua, itu di tubuh kita secara biologis. Nah, sedangkan kita manusia ini kan ada roh, jiwa, tubuh. Terus terjadi proses di jiwa seperti apa? Di otak, setelah dia diproses, lalu dia masuk, ditambahkan kepada memori dan pengalaman kita sebelumnya. Untuk memproses ini bunyi apa. Lalu jiwa kita ini, kan di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam jiwa, emosi atau perasaan kita akan merespon dengan senang atau sedih, takut atau gembira. Ya, Bapak Mama Saudara semua dengan hands and mind ini, takut atau gembira. Proses seperti itu. Berapa lama proses itu terjadi di jiwa? Kurang dari 2 detik. Kurang dari 1 detik, otak kita memproses ini bahasa apa, kata apa, bunyi apa. Kurang dari 2 detik, emosi kita memberikan respon. Nah, yang seru itu bagaimana dengan spiritual, roh kita. Setelah ada pesan itu masuk, lalu roh kita, spirit kita, hati kita akan memproses ini kebenaran atau bukan. Ini firman Tuhan atau bukan. Nah, setelah dia setuju dikatakan firman Tuhan, maka dia akan mendorong hidup kita untuk lakukan itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari bunyi menjadi arti, arti menjadi direfleksikan, refleksikan masuk ke hati, hati masuk ke ketaatan. Nah, pertanyaannya, kapan kita taati firman Tuhan itu? Kalau kita mengenal bunyi kurang dari 1 detik, emosi kita memberikan respon kurang dari 2 detik. Nah, untuk melakukan butuh berapa detik? Tidak ada detik-detiknya. Tapi kita bisa belajar bagaimana para murid, contohnya Simon Petrus dan teman-temannya, ketika dengar Yesus katakan ikutlah aku, mereka langsung ikut, langsung taat. Tapi ada cerita Yunus, dia harus lari dulu. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia tinggalkan Tuhan. Nah, di sini yang saya pelajari adalah berbagi dengan Bapak Ibu semua, untuk menjadi taat itu prosesnya lama. Tidak seperti kita dengar bunyi langsung kita kenal ini suara apa, ini siapapun suara, ini bunyi keyboard atau gitar atau drum atau berproses. Itulah kenapa tadi saya katakan bahwa ada 4 jenis tanah, 4 proses itu sampai kepada kita bisa menghasilkan buah. Taat dan menghasilkan buah. Nah, biasa ya ketika kita mendengar, ada beberapa hal yang membuat kita itu bermasalah dalam mendengar. Karena seperti tadi, kadang-kadang ketika kita mendengar itu kita seperti kita mendengar tapi kita tidak berelasi dengan apa yang kita dengar. Ya seperti pelajar atau mahasiswa di kuliah. Mereka dengar dosen omong, mereka hanya catat, butuh informasi saja gitu. Atau karyawan ikut rapat, dia mendengarkan bosnya, pimpinan kantornya merapat, dia cuma dengar instruksi dan dikerjakan. Dia tidak punya relasi dengan itu. Atau ada anak-anak muda, pemuda, remaja, dengan dengar kawan curhat cerita-cerita, dia hanya bercerita saja, tapi dia tidak berempati kepada cerita kawan itu. Nah, ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita mendengar hanya sebagai informasi yang datang menambah pengetahuan saya, atau saya berelasi dengan suara itu. Itu hal yang berbeda. Sehingga perlu sekali apa yang kita dengar masuk ke otak kita, ke jiwa kita, turun ke hati kita, supaya hati kita bisa menimbang-nimbang dan mendorong kita untuk melakukan firman itu. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan di pagi hari ini adalah mengapa orang sulit untuk mendengar dan taat.
beberapa kebiasaan kita yang sering membuat kita itu susah untuk taat. Kebiasaan yang pertama, kita duduk dengan orang lain, tapi fokus kepada gadget kita, HP kita. Apa-apa? Lu omong apa? Nah, tidak lihat orang itu. Kita tidak berrelasi dengan dia. Kita ke gereja, misalnya tidak bawa Alkitab yang hard copy, yang cetakan, kita bawa HP. Lagi baca firman Tuhan, tiba-tiba, wih, ada WA masuk. Nah, kita skip. Itu ayat kita, WA apa nih? Update status gitu. Kita tidak fokus. Yang tadi saya bilang bahwa kita tidak hidup berpadanan dengan apa panggilan kita. Kalau dipanggil untuk datang beribadah, fokus di ibadah. Selesai ibadah, baru cek HP. Dan kita dengar, yang tadi saya bilang dengar, tapi tidak berrelasi dengan orang itu. Yang kedua, kita bangga dengan multitasking. Saya dulu juga berusaha untuk multitasking karena pekerjaan terlalu banyak. Tapi setelah saya pelajari, ternyata multitasking itu justru membuat kita tidak produktif. Multitasking, kita bisa kerjakan satu pekerjaan, beberapa pekerjaan dalam satu waktu, tapi dia hanya di permukaan saja, tidak mendalam, tidak mengerti. Sehingga ketika selesai dikerjakan, ditanya, "Lalu kerja apa?" Tidak bisa jelaskan. Karena cuma kerjakan tagihannya, tapi tidak mengerti betul apa itu, kenapa begitu. Kebiasaan multitasking itu membuat kita tidak mendengar secara mendalam. Makanya kalau mama di rumah, anak tanya mama lagi setrika, lagi masak air, lagi apa nih, cuci pakaian, anak tanya mama lari sana lari sini sambil dengar tapi tidak mengerti. Tiba-tiba anak hilang. Inara di mana nih? Dia baru sadar karena multitasking. Yang ketiga, kita mengalami karena teknologi, kita mengalami kebiasaan dari lisan kepada pesan singkat. Kalau dulu belum ada, dulu kan namanya apa ya, SMS gitu ya. Short Message Service, layanan pesan singkat. Apalagi dulu kalau model apa tuh, Telegram. Segeranya tidak ngerti segera karena bayar mahal. Nah, kita dari kebiasaan lisan, cerita panjang lebar sehingga ceritanya mendalam dan orang dengar dengan ikut mendalam, pindah ke pesan singkat. Jadinya kita tidak berelasi dengan apa yang kita dengar. Karena itu kerinduan kita untuk menaatinya itu kecil. Ya, termasuk mengganggu kita dalam ibadah ini. Karena kita sudah terbiasa dengan pesan-pesan singkat, maka kalau pendeta khotbah lama, kita resah dan gelisah. Padahal coba tanya orang tua kita dulu, lu mau khotbah berapa jam, dia duduk diam dengar. Karena zaman lisan. Sekarang semua serba cepat. Omong cepat bisa mengerti apa yang omong gitu. Lama-lama keluar, pendeta belum doa berkat, bisa keluar gitu. Karena kita sudah tergerus dengan semua serba singkat. Coba mama cari tahu, Yesus punya khotbah paling singkat berapa jam? Tidak tahu karena kitab tidak tulis gitu. Dia berdoa selama, apalagi dia berkhotbah. Kan beda dengan kata doa pendek-pendek tapi khotbah panjang lebar. Itu pencitraan atau apa gitu. Sebelum berkhotbah, doa harus lebih lama dari berkhotbah. Karena lebih lama berdoa itu, kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Bagian akhir silakan pemusik dan WL singkat ke depan. Kita berbicara tentang mendengar ya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana caranya saya mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu seperti apa? Seperti apa mendengar suara Tuhan itu? Kalau seumpama ada yang bertanya seperti itu, atau mungkin nanti akan ada yang bertanya, atau setelah saya omong dia bilang, oh ya saya mau tanya itu, ya. Saya akan menjawab dengan pertanyaan juga, kira-kira begini. Pertanyaannya begini, dari mana Bapak Ibu dan Saudara tahu tentang suara orang tua? Oh ini suara bapak saya, ini suara mama saya, ini suara anak saya, ini suara kakak saya, ini suara adik saya, ini suara saya sendiri, ini suara pendeta saya, gembala saya, ibu rohani saya. Ini suara teman saya, teman kerja, teman di gereja. Dari mana kita bisa bedakan suara itu? Pernahkah kita belajar mempelajari jenis suara itu? Saya yakinnya tidak pernah. Lalu kenapa kita bisa kenal suara itu? Jawabannya adalah dengan cara membangun relasi. Kalau dengan cara membangun relasi, lalu pertanyaannya bagaimana relasi itu dibangun?
Pertama, relasi itu dibangun dengan kasih karunia Allah. Makanya Yesus katakan waktu murid-murid tanya, kenapa engkau menceritakan kepada mereka menggunakan perumpamaan? Yesus bilang, kepada kamu diberikan kasih karunia untuk mengerti, tapi mereka tidak. Jadi ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dari pihak Tuhan, kasih karunia. Lalu dari kita? Dari kita adalah, dengan cara membangun relasi adalah habiskan waktu bersama-sama. Sering habiskan waktu bersama-sama, maka kita akan kenal betul ini suaranya siapa. Setelah habiskan waktu bersama-sama, berefleksi, kontemplasi, belajar firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam kata Tuhan. Maka kita akan kenal betul, oh ini suaranya siapa, ini suara siapa, ini suara siapa. Membangun relasi untuk itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara semua, mari dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan sebelum terlambat. Yesus pernah bercerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama orang Kristen, sama-sama diundang untuk menyambut pengantin. Tapi yang bodoh itu, karena tidak punya minyak, dia datang terlambat, pintu sudah ditutup. Ketika pintu itu sudah ditutup, tidak ada lagi waktu untuk masuk ke dalamnya. Bersyukur puji Tuhan kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Ingatkan kita untuk belajar bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita meresponi itu. Dan masing-masing sungguh-sungguh koreksi diri, refleksi diri. Lebih baik lagi bertanya kepada Roh Kudus, sekarang ini saya ada di jenis tanah yang mana? Apakah saya tanah pinggir jalan, atau saya tanah berbatu-batu, atau saya ada di semak duri dengan segala kekhawatiran? Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk mendengarkan suaranya dan berelasi dengan Dia.